hadir bersama kami. Program khusus spesial, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Ketua Umum Gerakan Anti Mafia Tanah Republik Indonesia. Kita akan bertemu pada tokoh masyarakat senior di Jawa Tengah ini. Beliau adalah Bapak Rianta, Sarjana Hukum. Perlu kita ketahui bahwasanya Bapak Rianta ini sudah malang melintang di berbagai bidang disiplin ilmu. Selain menjadi advokat, juga bergerak dalam bidang pergerakan anti mafia tanah Republik Indonesia. Baik, kita akan ketemu beliau dan kita sapa kepada beliau yang berada di kantor Gamat Republik Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Apa kabar? Selamat siang Pak Rianto. Selamat siang Mas Edi. Gimana Pak kabar? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Sehat semua? Amin Pak. Pangestune Pak Rianto. Pasti selalu Pak. Penting sehat. Ya, boleh duduk Pak? Boleh, monggo silakan Mas. Ya. Gimana kabar Pak Rianto? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Baik. Kita lepas dulu aja Pak, biar agak mudah untuk berkomunikasinya. Baik Mas. Karena kondisinya juga sudah membaik meskipun masih dalam suasana pandemi Pak Rianta. Baik. Pak Rianta, akhir-akhir ini masyarakat di Jawa Tengah ini, pada umumnya di Indonesia ini digegerkan terkait dengan masalah apa itu persoalan-persoalan problematika tentang pertanahan, Pak. Baik. Bisa dijelaskan secara umum, Pak, terkait dengan persoalan-persoalan tanah yang ada di Indonesia ini sehingga muncul gerakan konflik-konflik sehingga menyebabkan Pak Rianta ini menggagas untuk berdirinya yaitu Gamat RI dengan definisi gerakan anti mafia tanah di Republik Indonesia ini. Bisa dijelaskan Pak, apa yang mendorong Bapak sehingga Bapak berpikiran untuk membentuk dan mendirikan Gamat RI yang Bapak pimpin ini? Baik Mas Edi, terima kasih. Jadi gerakan anti mafia tanah Republik Indonesia itu dilatar belakangi, jadi lahirnya ini dilatar belakangi oleh banyaknya konflik-konflik hukum, persoalan pertanahan, di mana konflik hukum ini juga bisa menimbulkan konflik sosial. Kami sebagai aktivis pergerakan dari gerakan Jalan Lurus maupun beberapa lembaga lain, khususnya yang ada di Jawa Tengah, melihat kondisi ini sangat prihatin. Bahkan banyak beberapa permintaan advokasi kepada kami, dari kami sebagai profesional, kami sebagai pengacara, dan kami juga sebagai aktivis di gerakan Jalan Lurus, mengenai permintaan advokasi berkaitan dengan adanya pemerampasan hak milik atas tanah oleh orang-orang tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahkan kalau di kota Semarang, ini oleh korporasi tertentu. Kalau untuk Jawa Tengah, korporasi ini tergolong korporasi yang cukup cukup punya nama. Jadi itu. Jadi makanya kami berpikir bagaimana ini ada satu lembaga yang sifatnya ini satu gerakan-gerakan sosial maupun moral, bagaimana untuk mewadahi satu keinginan-keinginan bagaimana membangun sebuah negara hukum yang baik. Jadi bagaimana kita tahu bersama bahwa tujuan berbangsa dan bernegara yang sudah digariskan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Tentu di sini termasuk yang berkaitan dengan hak-hak milik masyarakat. Kok tiba-tiba kemudian dirampas oleh
kelompok-kelompok tertentu. Ini tentu ada hal-hal yang bertentangan dengan visi negara, khususnya yang ada di tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Dan ini pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat, Pak. Ya. Pak, kembali lagi ke pokok persoalan, yaitu tentang berdirinya Gamat RI yang Bapak pimpin ini, Pak. Kemudian apa yang melatari Bapak sehingga Gamat ini dilahirkan beberapa bulan yang lalu, Pak? Itu banyak. Apa berkaitan dengan saat ini karena perintah dari Pak Jokowi untuk membentuk satgas-satgas anti mafia tanah ini, Pak? Belum. Jadi kami tegaskan sebelum Pak Jokowi, sekali lagi sebelum Pak Jokowi mengeluarkan perintah kepada Kapolri, kami sudah lahir dulu. Sudah lahir terlebih Sudah dahulu, lahir Pak? lebih dahulu. Justru melebihi pemikirannya Pak Jokowi ini. Bukan melebihi pemikiran Pak Jokowi, minimal sama lah. Minimal sama dari wong desa. Jadi gerakan anti mafia tanah ini sebenarnya sudah berkiprah lama. Seperti kalau di Jawa Tengah kami dari gerakan Jalan Lurus. Jadi sebelum lahir Gamat kami di gerakan Jalan Lurus. Ada permintaan advokasi kalau di Semarang itu dari warga di Palebon. Di Palebon, Pak. Di Palebon. Kasus tanah juga, Kasus Pak. tanah juga yang berkaitan dengan konflik dengan Yayasan Masjid Kauman. Nah, itu. Bisa dijelaskan sedikit, Pak, biar masyarakat nanti ini bisa. kemudian ada lagi permintaan advokasi di daerah Jangli. Di daerah Jangli, Kalau Pak. di situ terkenal dengan perumahan Geraha Wahid apa Candi Golem. Candi Golem. Nah, itu di situ ada. Kemudian Problema ada juga, Pak. Iya, Sengketa dengan masyarakat sengketa sekitar. dengan masyarakat, dengan korporasi, dengan perusahaan. Perusahaan bersengketa dengan masyarakat Ya. penduduk pribumi. Ya, kemudian ada lagi ini di Semarang Utara. Semarang Jadi Utara. tepatnya yang di sekitar pelabuhan yang informasinya akan diperuntukkan untuk tol. Tol. Kemudian ada lagi di daerah Mangkang. Di daerah Mangkang, Mangkang, itu juga, Kota Semarang, Pak. Mangkang Kota Semarang itu juga ada. Kemudian ada juga di beberapa waktu lalu, kira-kira 1,5 tahun yang lalu, kami diminta advokasi di daerah Bagelen, Purworejo. Bagelen. Bagelen Purworejo, Pak. Ya? Bagelen Purworejo perbatasan antara Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Jadi Itu masih di Provinsi Jawa Tengah, masih Pak, ya? di Provinsi Jawa. Kemudian ada lagi yang di Pati dan sekitarnya. Tapi kalau di Pati itu kasusnya relatif lebih kecil karena itu menyangkut persoalan-persoalan waris yang sudah dibagi. Lah kemudian ahli warisnya ini menggugat atau meminta atau merampas itu. Jadi di Indonesia itu kasus-kasus perampasan begini banyak. Kami pernah di Pangkalan Bun, pernah di Sampit. Itu hak-hak ulayat juga dirampas oleh korporasi-korporasi besar. Ini yang mari ini kita bersama-sama, tentu pemerintah dan masyarakat untuk saling berkolaborasi, saling bekerja sama, bagaimana mendorong agar pemerintah ini benar-benar hadir seperti yang sudah menjadi visi Bapak Presiden Joko Widodo, yang memang Pak Joko Widodo ini orang kampung, jadi menguasai persoalan-persoalan sosial. Makanya Pak Joko Widodo untuk mengatasi konflik-konflik pertanahan memunculkan program PTSL itu ya, sertifikat massal. Ini satu pikiran-pikiran cerdas Jokowi kalau menurut saya. Jadi persoalan-persoalan masyarakat yang meminta advokasi dan problematika pertanahan, sengketa antara korporasi dengan masyarakat, badan hukum dengan masyarakat, badan hukum dengan korporasi yang lainnya, ini sehingga pemikiran Pak Rianta untuk menggagas berdirinya Gamat untuk melakukan advokasi sosial. Jadi gerakan anti mafia tanah ini murni satu gerakan-gerakan sosial, advokasi sosial, dan kami non-profit. Non-profit? Kami non-profit. Kemudian operasional bagaimana, Pak? Padahal kan berjalan itu semuanya membutuhkan apa itu istilahnya ragat. Nah, ini kalau tidak diragati, apakah dengan cukup niatan, dengan ikhlas, apakah bisa mendampingi yang berperkara, Pak? Selama ini kami berjalan melakukan advokasi sosial. Boleh orang berpikiran seperti Mas Edi, mesti ono ragati. Nah, untuk kesana kemari juga ragat. Tapi perlu kami sampaikan bahwa di dalam komunitas gerakan Jalan Lurus maupun di
Gamat Gerakan Anti Mafia Tanah Republik Indonesia. Di sana kami bersama teman-teman yang secara ekonomi sudah mapan. Pak. Sudah mapan. Jadi artinya mapan bukan berlebihan, tapi cukup, kami bisa bersyukur. Itu sudah cukup. Dan kenyataannya kami selama ini juga selalu bisa memberikan advokasi sosial tanpa biaya. Seperti yang dulu dilakukan oleh pendiri LBH, Pak Adan Buyung. Wah, tapi kalau LBH waktu itu kan diberi APBD oleh Pak Ali Sadikin. Saya kira semangat bagaimana sebuah komunitas itu hadir untuk memberikan satu solusi-solusi sosial yang cerdas dengan prinsip konstitusi. Ya, Pak Rianta, kembali ke tentang Gamat. Maksud dan tujuan tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak. Apakah ada tujuan yang lainnya, Pak, selain melakukan pendampingan advokasi kepada masyarakat tanda kutip yang tertindas maupun yang selalu dirugikan? Ada. Apa, Pak? Memberikan pembelajaran ke masyarakat. Pendidikan, Pak? Pendidikan, termasuk itu kan juga masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbangsa dan bernegara itu, Pak. Kemudian endingnya juga di pembukaan, membangun kesejahteraan umum. Gitu. Jadi tujuan berbangsa dan bernegara itu di pembukaan. Intinya itu, sebenarnya kita semua ini ingin bagaimana membangun negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Jadi bagaimana jangan sampai terjadi perampasan hak, jangan. Ini zamannya itu zaman demokrasi. Itu. Kemarin saya melihat setelah dideklarasikan, kemudian selang beberapa hari para petinggi Gamat RI ini sudah melakukan kegiatan apa saja? Kami sudah tentu persiapan di dalam rangka menyiapkan legal standing. Jadi alhamdulillah hari ini Menteri Hukum dan HAM sudah memberikan legalitas gerakan anti mafia tanah. Jadi kami secara hukum legal, kami memang bismillah ingin membantu kepada masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kami ingin memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan DPR RI tentunya, itu bagaimana nanti dari gerakan anti mafia tanah itu membuat satu kajian-kajian strategis yang nanti mau kita sampaikan kepada nasional, khususnya DPR RI dan Presiden Jokowi. Karena ada beberapa persoalan regulasi yang ini harus direvisi dulu, diperbaiki dulu, baru nanti mafia tanahnya akan gamblang. Jadi contohnya selama ini yang namanya dokumen warkah itu karena alasan konstitusional, karena alasan undang-undang, khususnya yang terkait dengan pasal 17 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi dokumen warkah, dokumen pertanahan ini dokumen yang dikecualikan. Boleh melihat dokumen warkah itu yang pemilik sertifikat. Selain itu nggak boleh kecuali untuk kepentingan peradilan, seperti kepentingan pembuktian. Nah ini yang menjadi persoalan. Kemudian juga ada lagi yang berkaitan dengan undang-undang, kalau tidak salah itu nomornya saya lupa. Kalau nggak salah undang-undang nomor 56 tahun 60 kalau nggak salah. Jadi tentang penguasaan tanah tanpa hak. Bisa, Pak? Itu undang-undangnya ada, tapi sanksi pidananya terlalu rendah. Sehingga banyak memunculkan problem, Pak. Lah, banyak memunculkan problem. Lah, problemnya apa? Karena ancaman pidananya rendah, kemudian juga kalau di Polri itu kasus-kasus yang berkaitan dengan penguasaan tanah tanpa hak itu selalu ditindak dengan sistem tipiring. Jadi tipiring itu tindak pidana ringan. Itu sumir. Lah, putusan biasanya juga hanya purbadelek, hanya percobaan. Nah ini nanti mau kita berikan masukan kepada DPR RI dan Pak Presiden Joko Widodo, dua undang-undang ini untuk direkonstruksikan kembali. Itu. Kemudian ada beberapa, direkonstruksikan kembali,
bagaimana nanti ini bisa mendukung secara penuh kebijakan Pak Presiden Jokowi lewat Kapolri maupun nanti lewat Kejaksaan Agung maupun KPK di dalam membongkar praktek mafia-mafia tanah ini. Baik, Pak Rianto, terkait dengan Gamat tentu akan bicara lebih panjang lagi. Kita akan rehat sejenak, tetap di program khusus bincang dengan Ketua Umum Gamat RI di Semarang, Jawa Tengah ini. Tetap bersama kami. Baik Pak Rianto, kita kembali lagi perbincangan khusus bersama Ketua Umum Gamat RI ini, Bapak Rianto Sarjana Hukum. Kita kembali lagi Pak, yang sempat tadi terpotong Pak, terkait dengan masalah problematika tanah yang ada di negeri sendiri ini Pak. Memunculkan banyak problematika bermacam-macam ini karena latar belakangnya itu tadi, diantaranya kelemahan masalah undang-undang yang mengatur tentang tanah itu Pak. Tadi Pak Rianto menyinggung terkait dengan kelemahan undang-undang yang mengatur tentang pertanahan Pak. Bisa dijelaskan Pak? Jadi seperti kita tahu bahwa pasal 17 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tadi sudah saya sampaikan bahwa warkah itu dokumen yang dikecualikan. Nah, harusnya yang menyimpan kan badan pertanahan. Yang menyimpan badan pertanahan. Lah ini saya pernah beberapa kali bertemu dengan pejabat-pejabat formal BPN. Intinya kalau itu dibuka, itu bisa menimbulkan pertumpahan darah. Nah ini, kan berarti, lah pertumpahan darah ketika ini dibuka, tetapi karena keadilan, kan ya menurut saya serahkan saja ini kepada alam. Tetapi bagaimana yang berkaitan dengan hak-hak yang sebenarnya, satu misal milik saya kemudian tiba-tiba muncul milik PT A, PT B, ini kan hak saya dirampas. Nah, otomatis apa yang dikhawatirkan oleh BPN kemudian BPN mempengaruhi kebijakan lembaga perwakilan DPR maupun presiden, muncul bahwa dokumen warkah itu menjadi dokumen yang dikecualikan. Tapi ini menjadi tidak adil. Padahal aturan hukum yang baik, di sana substansinya harusnya keadilan. Nah, ini kan menjadi tidak adil. Pak, tadi kalimatnya warkah ini menjadi dokumen yang dikecualikan. Dikecualikan, Pak. Kalau masyarakat ingin mendapatkan atau hanya melihat saja, apakah harus melalui prosedur ataupun yang lainnya, Pak? Kembali lagi bahwa masyarakat selain pemilik itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Meskipun ini, melalui kuasa hukum atau advokat tidak diberikan, kecuali untuk kepentingan. Termasuk jabat juga tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Kecuali untuk pembuktian di sidang pengadilan. Itu baru BPN membawa karena perintah pengadilan. Perintah hakim. Berarti bisanya hanya melalui perintah pengadilan, Pak ya? Melalui perintah pengadilan atau perintah hakim, atau karena yang mau melihat itu pemilik dokumen itu. Warkah itu sejak tahun dulu sampai sekarang masih ada, Pak? Ya, kalau apakah dijamin ada, Pak? Saya kira kalau sistem administrasi, sistem penyimpangan di BPN ada, harusnya ada. Harusnya ada, Pak. Harusnya ada, tetapi kita tahu bahwa kelemahannya saat ini sistem kearsipan di BPN itu perlu ditata kembali. Perlu ditata kembali. Karena apa? Pengalaman
banyak warkah-warkah itu tiba-tiba hilang. Ketika terjadi sengketa, tiba-tiba itu hilang. Tidak ada. Tidak ada. Nah ini Atau pasti mungkin ada dihilangkan begitu. Ya tentu dihilangkan oleh oknum. Dihilangkan, nggak mungkin kok tiba-tiba hilang. Yeah. Seperti putusan pengadilan, karena ada konflik pertanahan, di mana salah satu pihak itu oleh korporasi besar, tiba-tiba hilang. Ini putusan pengadilan, itu hilang. Nah ini berarti kan di sisi konflik-konflik pertanahan itu ada mafia besar, yang ini negara harus hadir, negara harus menindak. Makanya saya tadi menyampaikan bahwa kasus yang berkaitan dengan mafia pertanahan, ada KPK, ada kejaksaan. Ini masyarakat perlu berpikir bahwa di dalam mafia pertanahan kemungkinan melibatkan oknum penyelenggara negara. Mulai dari tingkat kepala desa, tingkat kelurahan, atau mungkin juga melibatkan oknum yang ada di Badan Pertanahan Nasional. Itu sendiri, Pak ya? Iya, iya. Iya. Pak, kita kembali lagi ke problematika tentang berdirinya Ormas Gamat. Pak, kalau seandainya masyarakat punya persoalan ini, Pak, ingin mendapatkan pendampingan advokasi dari Ormas Gamat RI, Pak, kemudian biayanya bagaimana, Pak? Baik. Kalau misal masyarakat tidak mampu, kalau mampu tidak masalah, Pak. Kalau tidak mampu, Pak, apakah didampingi dengan cuma-cuma setulus atau mungkin cuma-cuma? Baik, jadi kami bergerak di sisi advokasi sosial itu sudah lama. Kebetulan saya seorang pengacara. Kemudian kebetulan kami juga ada lembaga gerakan jalan lurus, di mana alhamdulillah ini animo masyarakat untuk berpartisipasi masuk menjadi anggota gerakan jalan lurus itu luar biasa. Luar biasa, Pak. Nah, kemudian kami berpikir bagaimana yang berkaitan dengan mafia-mafia pertanahan, ada satu gerakan sosial, tentu yang konstitusional, bukan gerakan sosial seperti mau revolusi, bukan. Tapi gerakan sosial yang konstitusional, bagaimana ini agar tujuan berbangsa dan bernegara, seperti tadi di pembukaan Undang-Undang Dasar, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah betul-betul dapat diaplikasikan oleh negara. Kemudian masalah biaya, saya kira bukan merupakan rahasia umum kalau gerakan jalan lurus itu selalu memberikan advokasi secara gratis. Secara gratis, Pak? Ada gratis. Ada, kalau orang Jawa, jerbasuki mawa biwo. Jerbasuki mawa biwo. Urusannya Gusti lemah Allah. teles. Nah, kalau lemah teles Gusti Allah yang bales. mungkin nanti anak cucu saya yang akan menikmati. Kan itu aja tuh, Mas. Iya, Untuk iya. apa? Saya sudah usia 61 tahun. Iya. Kalau Nabi saya itu 63 tahun. Iya. Berarti kalau nanti usia saya seperti Nabi Muhammad, saya tinggal 2 punya tahun. waktu hidup 2 tahun. Nah, paling tidak nanti saya itu wis mati, anak putuku bisa menikmati apa yang saya perbuat. Kan Iya, itu bicara tentang takdir, Oh, Pak, iya, ya. sederhana Ya. aja. Baik, Pak, kita Ya. masih kembali ke pokok itu tentang masih Gamat RI, Pak. Untuk di dalam Ormas Gamat RI ini kan berkaitan dengan masalah mafia tanah. Tadi Pak Rianta bilang di mafia tanah ini juga banyak keterlibatan penyelenggara negara itu sendiri. Ya. Itu kan berat, Pak. Apakah nyali Pak Rianta sebagai ketua umum tidak ada siut, Pak? Saya yakin kalau orang Jawa itu kan punya falsafah, punya filsafat. Ya, intinya begini, siji pesti, jadi pepesten, loro jodoh, telu tibaning wahyu, papat derajat, 5 bondo. Itu kagungane Gusti Allah. Rahasia semua, Pak, ya? Rahasia Allah. Jadi kalau masalah diancam, satu misal ada kelompok lain yang mau membunuh Pak Rianto, ya itu biarkan aja. Dan kalau saya yakin ketika Tidak takut, Pak? selama ini kan nggak pernah takut. Selama ini tidak takut? Selama ini nggak pernah takut. Meskipun banyak ancaman? Ya biarkan aja. Biarkan saja, Orang Pak. ancam itu kan orang ketakutan. Meskipun penyelenggara negara setingkat Aparat oknum itu Aparat oknum? nggak masalah. Saya kira oknum aparat pun juga punya hati nurani. Kecuali kalau dulu. Atau orang yang sudah dibutakan secara nurani. Jadi urusan pepesten, urusan mati, urusan lahir, itu urusannya Gusti Allah. Kalau saya gitu, saya sederhana kok. Kalau satu misal kita itu diancam-ancam, saya punya sahabat yang sangat dekat.
Pak Boyamin Saiman dari Maki Solo, itu sahabat dekat saya. Kasusnya gede-gede semua. Nggak takut mereka ya? Dia nggak takut, kalau dia mau dibunuh sudah dulu mati, oh sekarang masih hidup Boyamin. Masih hidup Pak ya? Sudah banyak kasus-kasus yang... Ya terakhir bongkar kasus Joko Chandra, ini bongkar lagi Jiwasraya, ini bongkar lagi kaitan Asabri. Itu kasus gede semua. Asabri dari mantan oknum militer, tentara ya. Iya, pangkatnya juga nggak tanggung-tanggung, Letnan Jenderal sama Mayor Jenderal itu. Kalau Boyamin mau diancam mati, udah mati dulu, tapi masih hidup. Ya. Pak Rianta, kembali ke tentang Gamat lagi Pak. Tadi maksud dan tujuan sudah disampaikan untuk mendampingi dan mengadvokasi kepada masyarakat, terutamanya masyarakat yang menjadi korban terkait dengan konflik pertanahan, Pak. Kemudian lagi terkait dengan masalah pendampingan advokasi secara gratis. Dan ikhlas. Kemudian lagi juga tidak takut masalah ancaman dan lain sebagainya, meskipun yang berhadapan dengan oknum-oknum penyelenggara negara itu sendiri, Pak. Kemudian yang terakhir, Pak, apa harapan Bapak Rianta kepada Presiden, kepada DPR RI, maupun kepada penyelenggara negara yang berkaitan dengan problematika tentang pertanahan yang ada di negara Indonesia ini? Baik, yang pertama kami memohon kepada DPR RI dan Pak Jokowi untuk segera merevisi konstruksi pasal 17 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu harus dikonstruksikan kembali, bagaimana dokumen warga ini tidak menjadi dokumen yang dikecualikan. Artinya nanti tidak dikecualikan, Pak. Ya, di dalam konstruksi itu bisa dikonstruksikan kembali, barangkali intinya bagaimana ketika seorang advokat, seorang lawyer, seorang pengacara untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan keadilan bisa mengakses. Kalau sementara ini yang bisa mengakses kan ketika sudah terjadi kasus oleh penyidik, baik penyidik Polri, Kejaksaan maupun KPK. Ini yang bisa mengakses. Nah ini harus dikonstruksikan kembali. Kemudian juga berkaitan dengan tadi undang-undang yang tahun 60. Saya untuk undang-undang nomor berapa lupa, tapi 60 intinya di dalam undang-undang itu mengatur tentang penguasaan tanah tanpa hak. Ini juga harus direkonstruksikan kembali, khususnya yang berkaitan dengan sanksi pidana. Ini harus sanksi pidananya diperberat. Kalau selama ini di dalam praktek itu masuk oleh penyidik Polri masuk tindak pidana ringan dan tidak boleh ada satu upaya-upaya hukum putusannya itu. Itu harus dikonstruksikan kembali. Kemudian yang kedua, memohon kepada Pak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan satu kebijakan tertulis. Secara tertulis? Tertulis. Menjadi lembaran negara, Pak? Ya tertulis, pokoknya kebijakannya secara tertulis untuk memerintahkan kepada Kapolri, kemudian Jaksa Agung. Kalau KPK, Presiden nggak bisa perintah. Pak Presiden nanti mengeluarkan perintah tertulis kepada Kapolri, Jaksa Agung, bagaimana untuk benar-benar fokus memberantas mafia-mafia pertanahan. Kemudian juga menghimbau kepada jajaran kepolisian, khususnya Kapolri Pak Sigit yang baru sama Pak Jaksa Agung juga segera membuat satu perintah tertulis atau satu pernyataan tertulis memerintahkan pada jajaran di bawahnya untuk ini agar dibangun satu satgas namanya monggo terserah pemerintah. Yang intinya ini untuk dituntaskan. Negara untuk melindungi rakyat. Intinya di sana. Jadi kemudian yang ketiga menghimbau kepada elemen masyarakat khususnya yang menjadi korban merasa menjadi korban mafia tanah atau tanahnya dirampas untuk bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum. Itu penting. Penting, Pak. Masyarakat juga harus memahami tentang sistem yang berkaitan dengan hukum acara. Kalau hukum acaranya kan di Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian kalau di tingkat Polri, itu Kapolri terakhir
dengan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Pakai acuan-acuan itu. Jadi jangan sampai laporan di kepolisian tidak tertulis. Karena apa? Di dalam tubuh kepolisian sendiri juga kadang-kadang ada oknum yang bermain. Ketika itu hanya laporan-laporan, lesan, apalagi ini nanti diabaikan. Kemudian laporan-laporan yang tidak melalui prosedur peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 akan diabaikan. Jadi yang harus paham. Kemudian juga sistem yang berlaku di kejaksaan. Ini harus paham. Jadi itu harus dipahami. Kemudian juga yang terakhir menghimbau kepada masyarakat tidak segan-segan, jangan newuh pekewuh untuk memberikan permintaan advokasi kepada kami di Gerakan Jalan Lurus maupun Gerakan Anti Mafia Tanah Republik Indonesia secara tertulis. Kalau Gerakan Anti Mafia Tanah itu di Semarang, kantornya di Gombel Lama. Gombel Lama, Pak. Di Gombel Lama, tempatnya Pak Dr. Widiandoko, notaris PPAT di Semarang. Yang kebetulan beliau juga sekjen kami di Gerakan Jalan Lurus dan juga di bisa disebutkan nomor handphonenya Pak Rianta biar masyarakat. Baik, Pak. Jadi silahkan masyarakat untuk bisa menghubungi telepon saya Di 081 326 360 555. 24 jam, Pak. 24 jam, kecuali kalau saya baru ngudang putu ini biasanya Handphone saya matikan dulu. Matikan dulu. Artinya putune buyut istri saya gitu. Demikian Mas Edi. Iya. Baik, terima kasih Pak Rianta. Perbincangan terkait dengan problematika tanah yang ada di Indonesia ini, utamanya kehadiran Gamat RI sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kehadiran Gamat RI ini membuat masyarakat senang, merasa terbantukan, dan mudah-mudahan apa yang sudah menjadi niat, visi, dan misi daripada Gamat RI ini dapat memajukan dan benar-benar memberikan penyegar bagi ormas Gamat RI itu sendiri. Terima kasih Pak Rianto yang sudah memberikan edukasi, yang sudah memberikan waktu kepada kami bersama kru juga. Insya Allah ada tambahan sedikit, Mas. Boleh, silakan Pak. Saya menghimbau kepada semuanya elemen negara ini bagaimana untuk mendorong tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum. Ya, kalau di dalam falsafah Jawa, sing bener dibenerke, sing salah disalahke. Sing bener dibenerke, sing salah disalahke. Sing salah disalahke. Artinya apa itu, Pak? Artinya ketika kita bicara persoalan hukum, secara hukum ketika orang itu benar, ya ini dibenarkan. Secara hukum. Nah, kalau memang salah disalahkan. Jadi jangan sampai ada lagi soal kriminalisasi. Ada atau contoh sebenarnya orang salah disalahkan. Seperti kredit mobil. Itu kan sebenarnya yang kena itu kan yang debitornya. Ya. Tapi kadang-kadang yang nggak ada itu diancam dengan pasal 480 diweden-wedeni. Kemudian dan yang lain-lain masalah tanah. Itu ada yang sudah dilaporkan ke lembaga negara. Ini kenyataannya pelapor juga malah dipidanakan. Ini karena apa? Mafia ini yang betul-betul kejam. Mafia. Karena kekejaman mafia ini harus dihentikan dengan hadirnya negara melalui kepolisian atau aparat yang lain plus elemen masyarakat. Ada sampean sebagai media, kemudian teman-teman civil society dengan elemen yang lain. Ini harus bersatu padu bagaimana mendorong tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini prinsip yang harus kita tegakkan. Itu Pak ya? Ada lagi Pak Rianto? Cukup. Baik, terima kasih pemirsa MSC TV dimanapun Anda berada. Kami merasa senang bertemu dengan Ketua Umum Gamat RI. Beliau adalah Bapak Haji Rianta SH. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini benar-benar memberikan angin segar, kabar baik masyarakat, utamanya masyarakat di Jawa Tengah Indonesia ini,
bila mana ada persoalan-persoalan terkait dengan problematika pertanahan di sekitar saudara semuanya, dapat menghubungi kantor Gamat ataupun langsung telepon ataupun WA kepada beliau tadi yang sudah menyebutkan di nomor 081 326 326 360 360 555. 555. Itulah perbincangan kami bersama Bapak Haji Rianto Sarjana Hukum. Sampai jumpa di topik-topik yang lebih menarik di lain kesempatan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.